Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Sayyid Mudakori kembali hadir di tengah-tengah kita semuanya untuk menanggapi pernyataan dari Kiai Haji Idrus Romli yang mana mensohhehkan nasab Alawi tersambung sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW hanya dengan satu kitab dan satu hadis. Panjang lebar disampaikan oleh Sayyid Mudakori bahwa tidak hanya dengan satu kitab untuk menisbat nasab Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, karena banyak referensi baik kitab-kitab nasab maupun kitab-kitab historis atau sejarah bagaimana perjalanan Sayyid Ahmad Isa Al-Muhajir yang diyakini oleh Bani Ba'alawi hijrah ke zaman. Ada referensi lain historis sejarah bahwa Sayyid Ahmad tidak pernah hijrah ke zaman dan beliau mukim di Irak, meninggal di Irak. Hal-hal inilah yang menjadi rancu manakala ada seorang Gus Kiai hanya dengan satu referensi sudah bisa mensohhehkan atau mengisbat Bani Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Dikritik ataupun dijawab dengan tegas oleh Sayyid Mudakori belum kuat, karena banyak kitab-kitab nasab, kitab-kitab pembanding, kitab-kitab historis sejarah yang membatalkan adanya Bani Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bagaimana tanggapan Sayyid Mudakori atas pernyataan daripada Kiai Haji Idrus Romli terkait dengan nasab Ba'alawi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan atas tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sebagaimana banyak kalangan masyarakat telah membicarakan tersebut, bahkan para kiai, para ulama, para gus yang ahli dalam sejarah ataupun nasab membicarakan hal tersebut. Untuk jelasnya mari kita simak lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Haramatin Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah percaya ilmu ini ia berada di dalam dirinya. Itu petanda bahwa Allah menganggap beliau sebagai hambanya yang baik. Namun terkadang ilmu itu dapat menghijab seseorang dari kebenaran, walaupun orang itu adalah orang yang alim, ya. Kenapa? Karena ilmu itu bila mana hati dengan ilmu itu tidak selaras, ya, maka pengetahuan itu atau ilmu itu akan menggerogoti kita di yaumul qiyamah nanti. Karena orang dalam berilmu, dalam menyampaikan suatu kebenaran, itu tidak terlepas dari wujudnya suatu kejujuran. Tidak ada di dalam unsur hati ada ingin mempertahankan sesuatu atau bagaimana gitu, tapi belum, ya, artinya menyampaikan sesuai dengan apa yang ada. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada, pada saat ini kita akan memberikan satu jawaban dari sumber-sumber yang mantap, sebagaimana tadinya saya mendengar daripada Kiai Idrus Romli yang menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu nasabnya sahih, begitu ya. Iya, saya nih nggak tahu nih teman-teman. Mudah-mudahan Kiai Idrus Romli bisa menjelaskan
ketika nasab itu dipandang sahih, ada nggak aturan sahihnya gitu suatu nasab? Apa hanya sebatas sahih aja gitu? Jadi sahih itu berdasarkan asumsi yang dipahami oleh Tuan Guru Idrus Ramli, atau memang berdasarkan kaidah mustalah, ya, mustalah fi ilmi nasab, ya, atau gimana? Ini harus kita pahami, teman-teman, ya. Jadi kalau itu berdasarkan kaidah nasab dengan statement bahwa kalau ada ulama yang menyatakan nasab itu sahih, ya udah sahih saja, percaya saja. Nah, ini nanti terkesan wahai Tuan Guru Idrus Ramli bahwa ini saya sebelum menjawab masalah ya, ini mukadimah ya. Jadi akan justru membalikkan masalah ini, misalnya. Jadi terkesan ketika seseorang menyampaikan sesuatu kebenaran nasabnya sahih daripada nasab Bani Ba'alawi, ini akan meninjau satu paham, bahkan banyak orang lain dari dunia luar yang meneliti kebenaran nasab Bani Ba'alawi akan punya pertanyaan, ini kok Kiai Indonesia yang namanya Tuan Guru Idrus Ramli ini kok maksakan banget gitu untuk sahih nasab Bani Ba'alawi, sedangkan dia sendiri juga mengatakan bahwa di kitab tersebut tidak memberikan atau tidak menyertai referensi dari mana seorang ulama itu menyatakan sahih nasab seseorang itu. Akhirnya punya kesan gini loh, jangan-jangan kesannya nih akan muncul gitu, dengan pemaksaan diri untuk dianggap bahwa Ba'alawi Misadatul Ashraf. Jadi akan terkesan begini, ulama Sunni karena mereka tidak memiliki sosok juriyat Nabi yang ada di dalam mazhab Sunni gitu ya, maka Ba'alawi ini dijadikan sosok untuk dianggap menjadi sadah guna membentengi atau memperkuat mazhab Sunni. Kenapa? Karena orang-orang yang dianggap Syiah, ya, itu mereka semuanya kiblatnya kepada Zuriyah, kiblat mereka. Bahkan mereka bermazhab kepada mazhab Ahlul Bait, ya, atau yang disebut dengan Syiah misalkan. Nah, Syiah ini punya rentetan mazhab. Semua mereka itu Ahlul Bait Nabi. Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir itu bukan orang ecek-ecek. Imam Zaid, mereka mujtahid. Siapa yang meragukan keilmuan mereka itu terhadap keijtihadannya? Jadi muncul 4 mazhab dalam tatanan mazhab Sunni. Itu kenapa kok 4 mazhab itu nggak satu pun keturunan daripada Zuriyah Hasan wal Husain? Ayah apa? Ayah naon eta? Jadi Imam Syafi'i bukan anak cucu daripada Imam Hasan wal Husain, walaupun Imam Syafi'i ya termasuk min Bani Ashraf, ya, min Bani Hashim. Sebentar. Yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, itu semuanya mereka bukan jalur daripada Bani Fatimiyin. Bahkan ulama-ulama yang terurut daripada jalur-jalur mazhab Sunni itu malah yang Ahlul Bait ini nggak masuk tingkatan, terkesan mereka nggak jadi mujtahid. Sehingga di luar sana orang-orang yang bermazhab Syiah menganggap wah Sunni ini nggak jelas mazhabnya. Kenapa? Nggak ada satupun dari mereka yang terangkat daripada zuriyah Nabi Bani Fatimiyin, daripada Sayyidina Hasan wal Husain, keturunannya yang menjadi mujtahid di kalangan mazhab Sunni.
gitu. Akhirnya supaya untuk tidak keki, ulama-ulama ini menjadikan sosok yaitu Ubaidillah yang nyatanya secara ilmu sanad tidak ada hubungan dengan Rasulullah, tapi demi menganggap mereka itu min sadatil asyraf, guna memperkuat sadar, akhirnya mereka melakukan statement fatwa bahwa Ba'alawi ini sahih sebagai sanad atau sadaratul asyraf. Dan perlu diketahui, asumsi seperti ini juga akan ditentang oleh kalangan Sunni itu sendiri dengan bermacam-macam. Tapi endingnya Sunni pun ya tidak membenarkan statement ya yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli bahwa asal ada ulama ahli sunnah dan mengakui bahwa Ba'alawi itu adalah sadatul asyraf sudah cukup. Tuan Idrus Ramli yang dirahmati oleh Allah, coba Tuan Guru perhatikan di dalam mukadimah kitab aja, kitab I'anatul Talibin, ini yang ngarang Said juga, nasab dia terverifikasi. Nasab Said Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta itu terverifikasi lurus sampai kepada Rasulullah, tidak ada permasalahan di dalam runtutan sanadnya. Imam Said Zaini Dahlan juga sama. Lalu bukankah mereka sudah cukup dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah yang memang rentetan sanad yang sudah jelas untuk memperkuat bahwa di dalam kalangan Sunni juga memiliki sadatul asyraf? Kenapa harus membela Ba'alawi sementara dia masalah nasabnya? Masih banyak nasab-nasab lain yang lurus ke langit, menjulang tinggi, yang sesuai dengan kaidah ilmu nasab dan ilmu fikih. Itu yang kita pakai. Kenapa harus maksaan Ba'alawi sebagai sadatul asyraf? Saya ingin bertanya kepada Tuan Guru Idrus Ramli, jangan antum seakan-akan membela Ba'alawi, ternyata Ba'alawi ini sebenarnya lebih parah daripada Syiah, bahkan Rafidhi. Coba perhatikan, siapa yang berani menyatakan kalau Imam Syafi'i tidak lebih hebat dari Al-Habsyi? Kalau bukan, lebih parah daripada Syiah. Yang kedua, antum pasti tahu kalau yang namanya mi'raj Nabi itu satu umur, satu kali, dan tidak ada lagi mi'raj yang pernah dilakukan selain daripada Nabi, bahkan setelah Nabi. Saya ulang, antum pasti tahu bahwa mi'rajnya Nabi Muhammad SAW seumur hidup hanya sekali. Itu ya, taruhlah nggak sampai derajat ijma', tapi kepada derajat ittifaq. Bahkan menurut apa yang saya pernah dapatkan, ijma', sehingga orang yang menyatakan Nabi pernah mi'raj 2 kali, itu ditentang karena seumur hidup riwayatnya 1 kali yang jumhur. Nah, ini menjadi patokan ijma'. Ya, oke ya. Pertanyaannya, dari mana para ulama-ulama terdahulu yang bersanad meyakini bahwa Nabi hanya sekali mi'raj? Itu ijma', ya, ijma' ahli sunnah, gitu. Nah, kalaupun ada yang tidak menyetujuinya, itu adalah mukhtalaf. Mereka itu ditentang, ya. Bahkan ada yang menyatakan yang menentang mi'raj Nabi itu hukumnya murtad. Ada yang menyatakan dari kalangan Sunni juga menyatakan bahwa orang yang mengingkari mi'raj Nabi itu tidak murtad, cuman wajib diklaim atau wajib dicap orang tersebut sebagai orang yang sesat, menyesatkan, dan wajib tobat baginya. Jadi haram, dan haramnya haram kelas tinggi ya. Nah, oleh sebab itu orang
yang meyakini bahwa Nabi tidak Mi'raj, ya, karena tidak fokus di Quran kepada Mi'raj, hanya Isra saja, selama dia tidak mempunyai hujah, dia bisa jadi murtad dalam kaidah ulama. Tapi kalau dia punya hujah, hujahnya itu mardud, ya, tidak diterima, dan hujahnya itu haram, orang itu haram, evil. Singkat cerita nih, dalam keterangan kitab-kitabnya karangan Bani Ba'alawi ini sudah menyatakan konsepnya, sudah memberikan informasi ke otak kita. Kalau kita baca kitab itu, berarti Nabi ini dusta, teman-teman. Wahai Tuhan itu Islam, dustanya di mana Nabi ini? Ya, kata Nabi tidak ada Mi'raj setelah Nabi. Lalu kenapa ada Mi'raj lagi setelah Nabi 70 kali dalam semalam? Bukankah ini lebih parah akidahnya, yang akan menyesatkan umat demi menjunjung tinggi keturunannya Bani Ba'alawi? Amal Fakih Mukaddam dianggap 70 kali terbang ke langit sebagai Mi'raj, bertemu dengan Tuhannya Rabbul Alamin. Kok kesannya Allah lebih sayang kepada Amal Fakih Mukaddam daripada kepada Nabi, di mana Nabi SAW cuma sekali dalam sehidupnya, seumur hidupnya. Ini dalam seumur hidup 70 kali Mi'raj, bolak-balik ke Tuhan 70 kali dalam satu malam. Berarti kalau setiap malam, kalau 2 malam aja 140. Kalau sebulan 70 kali 30 hari, 30 malam. Hitung aja lah. Itu Tuhan itu sama katanya antum kuat untuk memperkuat Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi akidah mereka itu sudah rusak. Yang kedua, mereka berkeyakinan bahwa selain daripada klan mereka, ya, itu tidak ada manzilah walaupun ulama kabir, karena di antara mereka menyatakan satu orang habib bodoh, jangan bodoh lah, gila, itu tidak ada apa-apanya dibanding 70 ulama. Coba mungkin kalau di mata Habib, ya, di mata Ba'alawi, Habib Ba'alawi ini Ustadz Idrus Ramli, ya, sama Habib gila, itu jauh dari panggang dari api martabatnya. Jadi Ustadz Idrus Ramli baru dianggap kudu cium pantatnya Bani Ba'alawi.